Ini nanyanya ada sesuatu, penghinaan yang nongol, pencemaran nama baik, itu yang jadi masalah. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja, relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Kok Anda sudah bukan presiden lagi sekarang? Iya, bagaimanapun juga menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar, tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja kalau Anda punya adat nggak di ketimuran? Adat saya seperti ini. Nah ini dan itu subjektivitas saya mengambil adab seperti apa. Nggak jelas. Anda tidak perlu mengajari saya beradab. Jelas. Ini virus ini. Untuk yang debat di TikTok soal ijazah Pak Jokowi saya kasih uang 2000 nih untuk kalian. Gila kalian ya. Kalian tuh menyesat masyarakat. Kalian bilang Pak Jokowi itu tunjukkan ijazahnya, tinggal tunjukin aja. Kenapa susah sih? Dan kalian bicara logika. Saya perlu kasih tahu, negara ini negara hukum, bukan negara logika, bodoh. Karena si bangsat itu 10 tahun menjabat negara Indonesia. Manusia Pokemon, yang sampah itu mulutmu, ya, otakmu, ya, dan juga hidupmu, bahkan keluargamu itu sampah semua. Tahu kau? Jangan so hebat kau. Kamu cuma manusia Pokemon, ya, cuma manusia kampung, ya, yang berani di kandang sana itu, karena kau merasa kau aman di tengah hutan sana, nggak ada yang nyari gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Tompel ya, yang kena skakmat dalam sebuah podcast yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional. Kapok, ya kan, modar kamu, ha? Begitu di skakmat, kelihatan sekali nanti ya, coba kita saksikan bareng-bareng. Kalau menurut saya secara pribadi ya, muka Tompel kayak ayam yang kena tembak. Jadi saya memang setuju teman-teman ya, jika talkshow yang selama ini diselenggarakan di beberapa stasiun televisi itu mengundang narasumber yang nggak kalah garang gitu loh dengan para pembenci Pak Jokowi, iya kan? Iyalah, biar mereka nggak merasa paling hebat saja. Mereka selama ini merasa paling hebat karena lawan debat mereka adalah orang-orang yang akademisi gitu loh. Jadi cara menyampaikannya itu ya secara akademis ya kan. Tetapi mereka kan barbar. Nah jadinya apa? Orang yang cerdas, orang yang akademisi itu akan terlihat kalah. Maka yang seharusnya diundang untuk menjadi lawan mereka debat, orang yang tidak kalah barbar. Selain itu juga ada netizen yang jahil teman-teman ya, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi saat ini disimpan oleh Sumanto. Kalau ingin lihat silakan datang sambil bawa nasi dan garam ya kan. Siapa tahu Sumanto sedang lapar ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini nanyanya ada sesuatu, penghinaan yang nongol, pencemaran nama baik. Itu yang jadi masalah. Ya, yang tersinggung itu bukan Pak Jokowi aja, relawan pun juga tersinggung. Orang yang kita hormatin kok, presiden ini. Kok Anda sudah bukan presiden lagi sekarang? Iya, bagaimanapun juga menghormatin dong. Warga negara biasa aja. Benar, tapi Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Biasa saja kalau Anda punya adat nggak di ketimuran? Adab saya seperti ini. Nah ini dan itu subjektivitas saya mengambil adab seperti apa. Nggak jelas. Anda tidak perlu mengajari saya beradab. Jelas. Ini virus ini. Anda pun virus dalam forum ini. Ini virus ini dia. Anda virus juga. Nggak selesai urusannya. Anda yang memperpanjang masalah ini. Makanya pengadilan itu harus cepat. Saya minta Pak Polisi dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Saya minta polisi dipercepat baris krim. Saya menunggu. Ya, kembalikan nama baik Pak Jokowi. Ini pencemaran nama baik. Ya. Catat itu. Saya juga catat Anda juga. Virus, udah itu aja. Anda virus lebih parah. Oke. Jadi Anda membantah Pak Jokowi tidak playing victim. Nah, coba bayangin, ya kan? Masihkah pantas ini orang disebut sebagai pengacara, lawyernya tim pembela aktivis dan ulama? Ya, etika ulamanya di mana?
sifat dan sikap ulamanya di mana? Ketika tadi dia di skakmat, jawabannya seperti itu. Tetapi saya selain fokus kepada jawabannya teman-teman ya, saya juga fokus kepada air mukanya. Yang kalau kita amati berdasarkan makro dan mikro ekspresi sangat kelihatan sekali. Ini orang itu terskakmat, ya. Ini orang udah nggak tahu jalan keluar lagi, dia mau ngapain, makanya jawabannya juga ngawur, ya kan? Ya. Ya, jadi walaupun saya bukan seorang ahli di bidang mikro dan makro ekspresi, tetapi saya boleh dong berpendapat gitu kan. Intinya modar gue. Lanjut. Tunjukkan saja ijazah Jokowi, masalah selesai. Kan begitu permintaannya anak abah dan kawan-kawannya yang membenci Jokowi Gibran. Kenyataannya itu mimpi di siang bolong, musim kemarau di gurun pasir. Tidak demikian. Karena proses pengaduan ke Polda Metro Jakarta sudah sampai ke penyidikan. Artinya akan ada tersangka pakai baju orange ke pengadilan, dipidana, masuk hotel Prodeo. Narapidana baru kasus pencemaran nama baik fitnah. Hukumannya 6 bulan. Namun jika fitnah ini juga merupakan ujaran kebencian yang berbuntut keonaran di masyarakat, rame, kisruh, ya kita lihatlah tokoh-tokohnya Roy Panci dan kawan-kawan. Itu nggak kira-kira 3 tahun, atau mungkin juga lebih. Anak abah bilang, tunjukkan ijazah, maka masalah selesai. Itu kan maunya anak abah dan kawan-kawan. Ya, bolehlah ditunjukkan saja kalau memang kalian sejak awal itu nggak pernah menuduh. Cuma faktanya kan kalian itu anak wabah, ya kan? Anak kebo, ya kan? Anak onta. Itu kan menuduh sejak awal. Dan bukan hanya sekarang loh. Tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu diawali sejak tahun 2014. Ya. Makanya pada tahun 2017 Pak Jokowi itu bertemu dengan Pak Kasmujo dalam sebuah acara. Kenapa? Karena sebetulnya itu bagian juga untuk memberikan warning ya, memberikan counter kepada mereka yang selama ini meragukan ijazah Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulusan UGM gitu loh. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semakin gencar gitu loh. Jadi nggak usahlah sekarang meminta untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi, ya. Tapi nanti aja kalau udah di penjara, ya kan, akan ditunjukkan di pengadilan sebelum kalian di penjara. Hahaha, lanjut. Untuk yang debat di TikTok soal ijazah Pak Jokowi saya kasih uang 2000 nih untuk kalian. Gila kalian ya. Kalian tuh menyesat masyarakat. Kalian bilang Pak Jokowi itu tunjukkan ijazahnya, tinggal tunjukin aja. Kenapa susah sih? Dan kalian bicara logika. Saya perlu kasih tahu, negara ini negara hukum, bukan negara logika, bodoh. Dan Pak Jokowi itu adalah mantan presiden. Tentu saja dia pakai hukum tentang penjujuran. Dan Anda memang benci Jokowi. Dan Anda itu menghasut masyarakat Indonesia. Yang dulunya itu masyarakat itu dukung Pak Jokowi, sekarang jadi ragu gara-gara Anda. Anda itu menghasut seperti setan. Anda belum tahu ijazah aslinya, dan Anda bilang bahwa Pak Jokowi itu adalah palsu. Ijazahnya itu palsu. Padahal belum melihat ijazah aslinya. Yang dulunya masyarakat itu mencintai Jokowi, sekarang jadi ragu. Kita jangan lupa Jokowi itu membuat kemajuan di Indonesia ini. Kebaikannya itu waktu pandemi 19. Waktu corona, kita jangan lupa waktu itu. Seakan-akan dengan kasus ini, lupa semua atas kebaikannya Pak Jokowi selama ini. Beribu-ribu dia buat baik di Indonesia ini, gara-gara satu kasus ini doang. Yang tidak terbukti benar atau tidak, atas tuduhannya atau dugaannya Pak. Sampai kebaikan Jokowi itu dijatuhkan semua oleh dia. Mereka itu penghasut. Kenapa aku bilang penghasut? Mereka itu bicara secara logika. Kenapa secara logika? Negara ini negara hukum, bukan negara logika. Harusnya Anda kalau tahu hukum, harusnya taat sama hukum. Bukan secara logika. Dan Anda bilang, Pak Jokowi tinggal tunjukin aja ijazahnya ke masyarakat. Emang Pak Roy itu siapa? Pak Roy Suryo itu siapa? Perintahkan Pak Jokowi untuk tunjukkan ijazahnya. Nggak level Pak Roy sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sangat jauh. Pak Roy Suryo, ibaratnya Pak Roy Suryo itu ini. Pak Jokowi itu udah tinggi ke atas. Kalau dia menunjukkan ijazahnya atas perintah Pak Roy Suryo ini, jatuh harga dirinya, bos, jatuh. Dan semuanya itu juga pakai hukum, bukan soal level juga, bukan. Semuanya itu pakai hukum. Dan perlu saya kasih tahu sekali lagi ya, Pak Jokowi itu bukan tidak mau menunjukkan ijazahnya, tapi dia akan tunjukkan ijazahnya di pengadilan, bukan tidak mau. Jadi sekarang kalian itu tunggu keputusan dari pengadilan. Jangan karena kasus ini Anda menghasut masyarakat Indonesia.
Aduh, negeri ini negara hukum, bukan negara logika. Ya walaupun saya juga kurang begitu sependapat ya, karena hukum itu juga disusun berdasarkan logika. Tapi nggak masalah, nggak ada yang salah dari pernyataan netizen barusan. Negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara logika, tetapi negara hukum. Ya, hukumnya disusun juga berdasarkan apa namanya ya, indikator atau apa ya, intinya berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan logika dan agama lah gitu. Tetapi negara Indonesia tetap negara hukum. Jadi saya sependapat, dan menurut saya pantas sekali. Mungkin netizen barusan sangat sakit hati ketika sering diserang di media sosial, terutama TikTok gitu ya. Sampai mengumpulkan uang 2.000-an ya kan. Emang di mana sih gitu loh ijazah Pak Jokowi itu sebetulnya di mana gitu loh. Nah, habis ini kita saksikan bareng-bareng ya. Kalau teman-teman yang selama ini ingin melihat ijazah Pak Jokowi ya, silakan lihat nih. Di mana Bang? Di sini. Ayo kita lihat bareng-bareng. Sudah tahu kan? Ijazah Pak Jokowi disimpan siapa? Disimpan Sumanto. Emang koclak netizen plus 62 ini. Aduh. Kalau ingin melihat ijazah Pak Jokowi, nggak usah banyak bacot, langsung temui Sumanto ya kan. Jangan lupa bawa garam dan kecap. Karena Sumanto udah lama nggak makan daging. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ada tantangan yang baik. Ada tantangan yang baik dalam tanda kutip. Anda yang selama ini berusaha untuk mencari kebenaran dari keaslian ijazah Bapak Joko Widodo, selamat bertemu nanti di pengadilan. Gua kira aku membela nih Pak Jokowi, apa untungku? Aku membela Bapak Jokowi itu nggak ada untungnya sama sekali buat saya. Buah palsu bangga, itu urusan Bapak Jokowi. Membela kamu yang mencari-cari tentang ijazah Bapak Joko Widodo asli apa ora selama ini, ya ora ana untunge kanggo aku ya tetep ae dodol sego goreng pinggir dalan. Tapi izinkanlah kami sebagai anak bangsa, sama-sama anak bangsa ngomong. Untungmu kuwi apa ketika Anda itu dengan getolnya mencari kebenaran tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Coba kalau saya berpikir, kalau suatu saat benar-benar Bapak Joko Widodo kemudian menunjukkan di pengadilan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi dan kemudian diputuskan adalah ijazah itu adalah ijazah asli. Puaskah Anda apakah itu akan menghentikan spekulasi, tuduhan bahwa Anda selama ini menganggap Bapak Joko Widodo itu mempergunakan ijazah palsu? Kami yakin tidak. Pasti Anda akan memiliki alasan yang lain untuk tetap mengapungkan masalah ini. Nah iya, ya kan, jangankan UGM, malaikat pun kalau memberikan keterangan ijazah Jokowi asli, pasti, ya kan, TPUA, kemudian siapa itu, si Rai Panci, ya. Sekarang ada istilah baru teman-teman ya. Kalau dulu tuh kan ada istilah Rai Gedek gitu ya, dalam istilah Jawa ya kan. Nah kemudian ada juga Rai Beton ya, Rai Tembok ya, atau muka beton, muka tembok. Nah sekarang ada istilah baru yang sangat keren, Rai Panci. Yaitu rai para maling-maling panci, ya kan? Yang tidak akan mungkin percaya bahkan ketika malaikat pun menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Aduh. Lanjut. Karena si bangsat itu 10 tahun menjabat negara Indonesia. Manusia Pukima. Yang sampai itu mulutmu, ya, otakmu, ya. Dan juga hidupmu, bahkan keluargamu itu sampah semua. Tahu kau? Jangan so hebat kau. Kamu cuma manusia Pukima, ya. Cuma manusia kampung, ya, yang berada di kandang sana itu. Karena kau merasa kau aman di tengah hutan sana, nggak ada yang nyari gitu kan. Kau kan cuma orang hutan itu, ya. Jangan sosok kau, ya. Supaya saya kasih tahu kau ya. Kau bilang Pak Jokowi 10 tahun menghancurkan Indonesia. Pakai otakmu Pukima, ya. Pak Jokowi itu membangun Indonesia dari Sabang sampai Merata, ya. Semua masyarakat Indonesia merasakan, ya. Supaya kau tahu, bahkan di akhir periode beliau menjabat, ya, kepuasan masyarakat atas kinerja beliau masih hampir 80%.
79%. Paham kau Pukima asu? Pakai otakmu itu. Ya, supaya paham kau. Jangan sok kau. Aku sudah tahu, kau ini cuma manusia kecoa yang sangat goblok, tolol, ya. Kau tidak punya kapasitas sama sekali menilai seorang presiden, ya. Kamu cuma manusia paling goblok, ya. Saya sudah lihat pernyataan-pernyataanmu semua tuh, ya. Jadi berhenti kau. Kau bilang Pak Jokowi menghancurkan Indonesia. Aduh. Pak Jokowi menghancurkan FPI, HTI, menghancurkan Barisan Sakit Hati Anies, ya. Terutama kalian tuh di Aceh sana itu, di Sumatera Barat sana tuh, ya, mayoritas pendukung Anies Pukima itu, ya kan. Hancur kalian memang, ya kan. Gak bisa apa-apa, ya kan. Itulah kehebatan Pak Jokowi. Paham gak kau situ, manusia Pukima, anak B2, ya. Saya bilang kau anak B2, ya. Gak terima silakan. Ini pitimu saya stitch ini, ya. Jangan belagu aja kau situ kau. Baru manusia hutan aja kau belagu kau, Pukima, ya. Pakai otakmu, ya. Kau cuma manusia goblok kau, manusia tolol. Gak ngerti apa-apa, ya. Gak punya kapasitas. Iya, teman-teman ya. Saya sependapat 100.000 miliar persen, triliun persen dengan pernyataan netizen barusan, walaupun saya tidak sependapat dengan kata-kata yang kurang baik, yang kurang enak, yang agak-agak kasar yang kita dengar bareng-barengnya, termasuk pernyataan netizen yang di stitch gitu ya. Jadi saya disclaimer opinion bahwa kata-kata kasar tidak layak digunakan. Bang, kok bilangnya gitu? Ya iyalah, biar gak kena tegur terus oleh YouTube, ya kan. Aduh. Jadi saya hanya setuju dengan isi pendapatnya, ya. Terkait pernyataan kasar, ya, kurang sopan dan lain sebagainya, tolong dimaklumi, tolong di-skip dan jangan diikuti, ya. Jadi harus ada gituannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap keliru, ya, salah penggunaannya atau data yang salah. Itulah pokoknya, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.